warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bernama Ajis Hidayatullah dengan nomor NIM 53020200159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kitab tafsir di Indonesia. Sebelumnya, makalah ini saya sendiri dan teman-teman saya membuat makalah ini. Perkembangan kitab tafsir di Indonesia. Perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia agak berbeda dengan yang terjadi di Arab, yang merupakan tempat turunnya Al-Quran dan sekaligus tempat kelahiran tafsir Al-Quran. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Kajian tafsir di Arab berkembang dengan cepat dan pesat karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengenali kesulitan berarti untuk memahami Al-Quran. Hal ini berbeda dengan bangsa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Proses pemahaman Al-Quran di Indonesia terlebih dahulu dimulai dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Baru kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih luas dan rinci. Oleh karena itu, maka dapat dipahami jika penafsiran Al-Quran di Indonesia melalui proses yang lebih lama jika dibandingkan di tempat asalnya. Nasruddin Baidan menyatakan bahwa kajian tafsir sebetulnya telah ada semenjak masa Maulana Malik Ibrahim bertahun 1419 Masehi. Akan tetapi masih bersifat embriotik integral, yaitu masih bersifat lisan dan diberikan secara integral bersamaan dengan bidang lain seperti fikih, akidah, dan tasawuf. Metode yang digunakan adalah metode ijmali dan coraknya masih umum, dengan arti tidak didominasi pemikiran tertentu dan bersifat praktis yang tergantung kebutuhan masyarakat saat ini. Dari segi generasi, Howard M. Federspiel pernah melakukan pembagian kemunculan dan perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia ke dalam 3 generasi. Yang pertama dimulai sekitar awal abad 20 sampai dengan tahun 1960-an. Era ini ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran yang didominasi oleh model tafsir terpisah dan cenderung pada surat-surat tertentu sebagai objek tafsir. Yang kedua muncul pada pertengahan 1960-an yang merupakan penyempurnaan dari generasi pertama yang ditandai dengan adanya penambahan penafsiran berupa catatan kaki, terjemahan kata per kata, dan kadang disertai dengan indeks sederhana. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mulai tahun 1970-an merupakan tafsiran yang lengkap dengan komentar-komentar yang luas terhadap teks yang juga disertai dengan terjemahnya. Ya, mungkin materi dari saya cukup sekian. Buat teman-teman dimohon untuk dari mungkin kritik dari saya atau dari saya untuk makalah ini. Kekurangan makalah ini yaitu kurang lengkapnya, kurang mencari lebih luas lagi tentang materi-materi yang saya dan teman-teman saya kerjakan, dan masih kurang lengkap tentang tafsir Al-Quran di Indonesia. Mungkin cukup sekian pesan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.